Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran bahasa Arab kita dari buku Ilmu Sharaf Mudah. Sekarang kita akan bahas bab terakhir ya, bab 10 di buku ini tentang contoh penerapan tasrifan yang sudah kita pelajari ya. Namun perlu saya sampaikan ya bahwasannya nanti tasrif itu tidak hanya dari fiil ke fiil. Ya, seperti yang sudah kita bahas dari fiil madhi menjadi mudhari dan amr. Tapi juga bisa juga nanti tasrif dari fiil ke isim. Ya, tapi karena ini tujuannya untuk memberikan gambaran umum tentang ilmu sharaf, jadi cukup diberi penjelasan untuk tasrif fiil ke fiil. Nanti insya Allah setelah ini kalau antum pengen lanjut belajar, ya di sini sudah diberikan saran ya. Setelah mempelajari buku ini, silakan mempelajari buku sharaf apapun yang dimiliki ya, yang antum punya di rumah silakan pakai. Dan berikut ini buku-buku sharaf yang disarankan untuk dipelajari. Yang pertama, siapa bilang ilmu sharaf susah? Ya ini agak lebih tebal dari buku ini ya. Kemudian ada yang lebih tebal lagi, yaitu belajar tasrifan lebih lengkap 2 jilid. Ini kalau pelajar pemula bisa menguasai belajar tasrifan ini, menghafal pola-polanya itu insya Allah sangat bagus ya untuk pondasi dalam belajar ilmu sharaf. Kemudian yang ketiga kitab tasrif. Ini bukunya masih berbahasa Arab ya, walaupun diterjemahkan dengan bahasa Arab Melayu. Tapi insya Allah bisa dipelajari sendiri ya kalau kita sudah belajar buku belajar tasrifan. Ya, karena buku belajar tasrifan ini ditulis supaya nanti bisa mempelajari sendiri buku kitab tasrif. Atau silakan konsultasikan dengan guru bahasa Arab di daerah masing-masing ya. Jadi nanti untuk belajar sharaf atau bisa melanjutkan dengan buku apa aja, terserah, bebas ya. Dan kalau bisa atau belajar bersama guru di rumah ya, cari guru ya, baik yang bisa ngajar langsung atau secara online nggak masalah, yang penting kalau bisa ada gurunya. Dan sekarang kita akan bahas bab 10 ya, contoh penerapan tasrifan. Memahami tasrifan akan sangat bermanfaat untuk bekal menyusun sebuah kalimat bahasa Arab ya. Dan cara belajar menyusun kalimat ini ada dalam ilmu nahwu ya. Jadi selain belajar ilmu sharaf, kalau kita ingin bisa bahasa Arab ya, kita ingin bisa belajar menyusun kalimat, bisa percakapan, kemudian bisa baca kitab ya, harus belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf ya, harus 2 ilmu ini dipelajari. Di sini contoh ya penerapan tasrifan, misalnya pada kalimat hal ta'allamtal arabiyyata, apakah kamu sudah belajar bahasa Arab ya. Kalau kita pengen ya bertanya kepada satu orang laki-laki pakai ta'allamta. Tapi kalau yang kita tanya perempuan jadi ta'allamti ya, hal ta'allamtil arabiyyah ya. Misalnya kita tanya istri kita atau kita tanya teman kita yang perempuan, hal ta'allamtil arabiyyah gitu. Kemudian contoh yang kedua, lam ata'allamil arabiyyata, saya belum belajar bahasa Arab. Lam ata'allam, lam artinya belum, dan setelah lam harus fiil mudhari. Jadi nanti fiilnya kita ubah menjadi fiil mudhari. Dari ta'allam ya ta'allama ya ta'allamu. Tapi karena di sini perlakunya saya ya, menjadi ata'allam. Awalnya ini kan sukun, ata'allam, karena ketemu lam. Sebelumnya ada huruf lam. Ini pelajarannya ada dalam ilmu nahwu mudah ya. Situ kalau ada huruf lam, maka fi'il mudhari depannya itu disukun. Lam ata'allam. Tapi karena di sini kita ingin baca bersambung ya dengan kata di depan yang beralif lam, maka kita kasroh. Lam ata'allamil arabiyyah. Mirip kasus ini nih, yang fi'il amr ini, yang sudah pernah kita bahas ya. Kemudian hum yata'allamunal arabiyyata, mereka sedang belajar bahasa Arab ya. Kalau pelakunya mereka mereka ya, maka kita ubah fiilnya sesuai dengan pelakunya yata'allamuna. Makanya kalau kita sudah belajar tasrifan, kita bisa mengubah seperti ini nih. Ini kan anta, kamu, ta'allamta, saya ata'allam, hum yata'allamuna. Kemudian ta'allamul arabiyyata, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, perintah untuk ke banyak orang. Tapi kalau kita perintahnya ke satu orang laki-laki, ta'allam gitu kan, ta'allam. Ke satu orang perempuan, ta'allami gitu. Kemudian al-musafirani zahaba, 2 musafir itu telah pergi. Di sini kita gunakan fiil zahaba. Ya, bukan zahaba tapi zahaba karena 2 orang. Ya, yang pergi itu 2 orang.
Kemudian la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Di sini a'budu saya, ta'buduna kalian. Nah, oleh karena itu pelajarilah ilmu sorof dengan baik untuk bekal menyusun kalimat bahasa Arab. Ya penting ya. Dengan berbekal ilmu sorof dan ilmu nahu, kita nanti bisa bikin kalimat. Kalau saya permisalkan ya, ilmu sorof itu seperti ilmu material penyusun rumah. Sedangkan ilmu nahu, ilmu yang belajar cara menyusun material menjadi rumah. Jadi harus kedua-duanya ada. Ya, ada materialnya, ada tahu cara menyusunnya, baru bisa kita bikin rumah. Nah, bahasa Arab juga seperti itu. Dan bahasa-bahasa yang lain juga seperti itu sama. Ya, kalau kita ibaratkan rumah itu adalah kalimat, maka yaitu cara menyusun kalimat butuh belajar ilmu nahwu dan ilmu sorof untuk bahasa Arab. Ya berarti itulah sudah selesai ya semua materi yang ada di buku ilmu sorof mudah, dan karena bukunya sangat ringkas ya silakan nanti antum murojaah lagi dari awal, insya Allah cepat ya untuk murojaahnya karena ringkas. Dan di sini ada kunci jawaban yang bisa antum gunakan untuk yang mencocokkan jawaban antum ya. Jadi setiap latihan di sini usahakan untuk dikerjakan dulu, kerjakan sendiri dulu ya tanpa melihat kunci jawaban. Setelah itu baru dicocokkan dengan kunci jawaban. Kalau ternyata nggak cocok, nah antum coba analisa, teliti lagi nih, kira-kira kenapa nggak cocok. Kalau masih bingung juga ya silahkan tanyakan di kolom komentar. Barangkali ini yang bisa kita pelajari ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan silahkan antum tuliskan ya di kolom komentar nama antum, domisili antum ya, supaya saya bisa tahu ya dari mana saja teman-teman yang belajar bersama di sini. Setelah ini kita akan bahas insya Allah, mungkin nanti dipilihkan ya kitab sorof yang lain, apakah buku siapa bilang ilmu sorof susah, atau mungkin belajar tasrifan atau yang lainnya ya, insya Allah nanti akan antum ikuti saja ya di channel YouTube Metode Fahimna. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.